Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham perbankan lainnya. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG kembali melemah 0,5% di level 6.598. Dan setelah kita cek ternyata hari ini ada net sell yang cukup besar dari investor asing. Untuk market reguler hari ini net sell 923 miliar. Dan nanti pun kita akan membahas ya saham apa sih yang paling banyak didistribusi asing pada hari ini. Hal ini juga terjadi dikarenakan rupiah kita kembali melemah ya. Dari level Rp16.275 per 1 USD, hari ini ada pelemahan 0,7%, close di Rp16.355 per 1 USD-nya. Nah, jadi ketika rupiah melemah, maka saham-saham perbankan dan juga IHSG berpotensi akan ada koreksi. Nah, kita akan awali update news kali ini dengan pemberitaan dari Goldman Sachs yang memberikan update terbaru terkait rekomendasi saham dan obligasi Indonesia. Ini sangat penting ya, jadi teman-teman silahkan simak sampai akhir. Bank investasi global yang berpusat di New York, Amerika Serikat, yaitu Goldman Sachs Group Inc., menurunkan rekomendasi mereka untuk aset-aset investasi Indonesia, baik saham maupun surat utang atau obligasi. Menggarisbawahi kenaikan risiko fiskal menyusul berbagai kebijakan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Melansir dari Bloomberg News, Goldman Sachs menurunkan peringkat saham Indonesia dari overweight menjadi market weight dan menyesuaikan rekomendasi untuk surat utang negara tenor 10 tahun dan 20 tahun menjadi netral dari yang tadinya menjadi salah satu pilihan obligasi negara terfavorit. Keputusan Goldman Sachs itu keluar setelah sebelumnya mereka melansir perkiraan kenaikan defisit fiskal Indonesia untuk tahun ini menjadi 2,9% dari PDB ya, dari yang semula hanya 2,5% saja. Dan memang ini pun sejalan ya dengan penurunan rekomendasi yang sudah terlebih dahulu dirilis oleh Morgan Stanley pada bulan lalu, di mana Morgan Stanley memangkas rekomendasi saham MSCI Indonesia dari equal weight menjadi underweight dalam riset yang dirilis pada 19 Februari 2025 ini. Nah, jadi kita melihat guys ya bahwa adanya kekhawatiran nih dari beberapa lembaga investasi dunia ya, yang melihat bahwa akan ada resiko fiskal nih dari kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan juga perkiraan dari ini ya defisit fiskal Indonesia yang akan naik dari 2,5 menjadi 2,9%-an seperti itu. Nah, lalu kita pun melihat ya di dalam negeri ini akan diterapkan kebijakan baru dan Presiden Prabowo Subianto setelah sebelumnya meresmikan Danantara ini juga akan kembali meresmikan Koperasi Desa Merah Putih ya guys ya. Yang katanya ini akan berjumlah 70.000 unit koperasi desa yang per unitnya membutuhkan dana sebesar 5 miliar rupiah untuk modalnya. Dan Presiden Prabowo Subianto ini meminta ya kepada perbankan BUMN atau Bank Himbara untuk menyiapkan modal sebesar 400 triliun. Nah, jika kita hitung ya sekilas ya untuk 70.000 koperasi ya guys ya, di mana satu koperasinya membutuhkan 5 miliar modal itu sekitar 350 triliun ya. Kalau misalkan 400 triliun mungkin angkanya dinaikkan sedikit ya atau dibulatkan seperti itu. Nah, namun saya melihat bahwa meskipun memang perbankan besar ya seperti BBTN dan juga Bank BNI ini sudah setuju ya guys ya dan juga mendukung program dari Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk koperasi desa, saya rasa ini tidak ada bedanya dengan penyaluran kredit UMKM atau KUR, kredit usaha rakyat, yang selama ini dijalankan oleh Bank BRI. Kita melihat bahwa ketika ekonomi melemah ya guys ya, maka kredit macet itu naik ya atau non-performing loan itu angkanya naik, itu yang terjadi di Bank BRI. Nah, apa jadinya ketika semua perbankan BUMN ini diminta untuk menyalurkan modalnya untuk kredit UMKM melalui program koperasi desa ini? Saya rasa jika ekonomi kita tidak ditanggulangi terlebih dahulu ya, maka ini akan memperparah kredit macet dan bahkan bisa saja menggerus dari permodalan bank besar ya seperti BBRI, BBNI, Bank Mandiri, BBTN dan lainnya seperti itu. Nah, jadi menurut saya pribadi yang harus sebenarnya diselesaikan ya dari masyarakat itu sendiri adalah lapangan pekerjaan guys. Karena kalau misalkan lapangan pekerjaan melimpah, maka akan banyak sekali tenaga kerja yang terserap ya. Karena kita mengetahui bahwa lulusan kerja di Indonesia itu sangat-sangat banyak. Baik itu lulusan SMA ataupun lulusan kuliah. Itu setiap tahun pasti ada kelulusan-kelulusan dan mereka yang seharusnya sudah siap untuk kerja ya guys ya, malah tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Makanya ramai sekali ya di media sosial terkait dengan tagar kabur aja dulu atau bekerja di luar negeri seperti itu. Jadi yang
sebenarnya bisa menuntaskan kemiskinan ya guys ya di daerah-daerah terpencil, itu seharusnya adalah pemerataan kebijakan terkait ketenagakerjaan, di mana seharusnya ekonomi kita bisa bertumbuh itu dari pabrik-pabrik yang semakin banyak ya, industrialisasi yang semakin bergairah di Indonesia itu seharusnya juga bisa membuka lapangan pekerjaan, bukan hanya disalurkan kredit-kredit saja, seperti itu ya. Tapi ya nanti kita lihatlah bagaimana implementasi dan juga hasil dari kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang memang kita anggap ini adalah kebijakan yang cukup berani ya dan high risk lah istilahnya seperti itu. Oke, jadi kita akan awali ya analisa kita dengan menganalisa saham-saham perbankan besar dan kita akan menganalisa dengan menggunakan chart dan fitur banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. So, jika teman-teman ingin menggunakan fitur yang lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Karena tentunya semua fitur yang ada di Stockbit itu selalu di-improve ya guys ya, sesuai dengan kebutuhan para investor, sehingga teman-teman investor ini bisa melakukan analisa lebih serius lagi sebelum akhirnya nanti membeli saham yang memang teman-teman sedang incar. Oke guys, kemarin ada requestan ya untuk kita membahas saham Bank BSI ya, atau BRIS. Nah, akan kita bahas juga di video ini ya, karena tentunya kita mendengar juga nih keluhan-keluhan dari para investor yang memang bersuara ya di kolom komentar ya, atau mengajukan pendapat di kolom komentar seperti itu. So, kalau misal teman-teman ada pendapat ataupun ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, jadi kita akan analisa BBRI ya. Untuk BBRI hari ini ada koreksi 1,3%, close di Rp3.760 per saham. Ini sebenarnya sejalan ya dengan apa yang sempat kita bahas di minggu sebelumnya terkait dengan kesempatan beli di saham Big Banks. Ini akan terbuka lagi gitu ya. Karena kita melihat bahwa sebenarnya ekonomi Indonesia ini masih cukup tertekan apalagi dengan adanya tarif dagang ya, atau tarif impor yang dinaikkan oleh Presiden Donald Trump. Dan tentu saja ini menambah ketidakpastian pertumbuhan ekonomi terutama di Indonesia. Nah, jadi kita lihat hari ini BBRI tanggal 10 Maret ya memang cukup netral. Namun ada distribusi dari KZ, PB dan juga TP, sedangkan ZP, BK dan AK terpantau akumulasi. Sejauh ini kita melihat bahwa BK atau JP Morgan ini masih konsisten ya dalam mengakumulasi saham BBRI. Jadi sejalan ya dengan kenaikan rating oleh JP Morgan terutama untuk BBRI. Dan memang JP Morgan itu tidak menaikkan rating untuk semua saham di IHSG. Dia hanya menaikkan rating saham untuk BBRI saja dan juga Bank Mandiri yang menjadi netral seperti itu. Dan hari ini kita pun melihat bahwa net sell asingnya tidak begitu besar nih untuk BBRI, hanya 1,5 miliar saja ya net sell asing pada hari ini. Namun karena kita sudah melihat adanya tanda-tanda overbought guys ya, atau jenuh beli, maka ada potensi BBRI ini bisa saja turun dan retest lagi nih di sekitar 3.600-an. Nah, ingat guys ya, Bapak Sunarso selaku Direktur Utama dari Bank BRI, beliau itu akumulasi BBRI itu di 3.600-an. Nah, jadi kalau misal teman-teman ingin mendapatkan average ya mirip dengan Bapak Sunarso, teman-teman incarlah di 3.600 atau mungkin akan retest lagi di 3.300-an ya tidak ada yang tahu ya. Nanti kita lihatlah perkembangannya akan seperti apa. Tapi sejauh ini ketika rupiah terus melemah, maka ada potensi saham Big Banks ini akan semakin murah dan akan kembali retest di zona support. Jadi cukup penting ya untuk teman-teman bisa memaksimalkan money management yang memang teman-teman punyai. Ya, amunisi yang kalian punya saat ini itu adalah sebuah alat ya untuk menangkap peluang emas. Jadi kalau misal teman-teman ingin mendapatkan average murah untuk BBRI ya teman-teman belinya itu nyicil saja atau secara bertahap ya, jangan sampai all in di satu titik. Kecuali memang ada akumulasi besar dan kondisi makroekonomi global ataupun ekonomi dalam negeri itu sudah membaik ya, maka teman-teman diperbolehkan lah kalau misal mau all in ya, kalau misalkan kondisinya sudah mulai membaik. Tapi kalau misal kita lihat ya sampai hari ini pun bahkan malah banyak sekali resiko ya yang bisa diderita ya oleh Indonesia ya, seperti yang tadi kita sudah bahas terkait dengan perkiraan defisit fiskal Indonesia yang diperkirakan akan naik ya oleh Goldman Sachs dan juga adanya kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto ya guys ya, yang mungkin dari kacamata investor asing juga belum tentu akan berhasil gitu ya, tetap ada resikonya seperti itu. Oke, jadi untuk BBRI mungkin kita akan coba tunggu ya di sekitar 3.600-an ya, mirip dengan average-nya Bapak Sunarso. Jadi kalau misal kita bisa ambil di 3.500 berarti kita dapat average yang lebih murah lagi.
Selanjutnya Bank Mandiri ya, untuk BMRI ada koreksi 2,6%, close di Rp4.710 per saham. Hari ini memang kita lihat distribusi asing di Bank Mandiri ini cukup besar ya. Hari ini ada distribusi dari RX, ZP, dan juga KZ, ya meskipun ada CC dan AK yang akumulasi, tapi net sell asing hari ini di Bank Mandiri itu cukup besar, 359,9 miliar. Ini menjadi saham yang paling banyak dijual atau didistribusi asing. Nah, kemarin sempat ada yang DM ya, atau menulis di kolom komentar, "Kak, saya mau pindah," katanya ya, "dari Telkom ke Bank Mandiri. Menurut Kakak gimana?" Ya, saya ada beberapa ratus slot gitu ya di Telkom, pengen pindah di Bank Mandiri. Yang artinya beliau mungkin ingin cut loss di Telkom dan pindah ke Bank Mandiri. Lalu saya jawab, itu jangan seperti itu. Ya, karena Bank Mandiri pun sebenarnya dalam kondisi yang masih net sell. Bank Mandiri pun masih dalam kondisi yang distribusi sebenarnya. Itu sudah kita bahas ya di weekend kemarin. Dan teman-teman yang mungkin berniat untuk cut loss di saham yang rutin dividen itu harus ada analisa dan harus ada alasannya yang kuat gitu ya. Jangan sampai laporan keuangannya belum rilis, kita belum tahu apakah dia untung atau keuntungannya menurun atau naik, teman-teman buru-buru cut loss gitu ya. Saya rasa itu kurang bijak. Bahkan untuk pindah ke Bank Mandiri pun yang sejauh ini memang kita lihat masih di distribusi asing, itu bukan sebuah keputusan yang seharusnya mendadak ya. Bukan keputusan yang harusnya diambil tiba-tiba, tapi tetap harus melihat apakah di Bank Mandiri ini juga ada akan ada kepastian akan naik, ya itu juga belum tentu gitu ya. Jadi untuk Bank Mandiri pun bahkan kita lihat hari ini ada open gap down dan koreksi 2,6% dengan distribusi asing yang cukup besar ya, 359 miliar. Ini malah akan membuat Bank Mandirinya malah ada potensi untuk kembali turun. Ya bisa saja tembus di bawah 4.500, itu bisa saja terjadi gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin berpikir untuk cut loss saat ini ya, saya rasa jangan dulu ya, kecuali mungkin dari saham gorengan ya silahkan pertimbangkan kembali. Tapi untuk saham-saham yang masih rutin bagi dividen, apalagi kan ini ada Danantara ya yang akan ibaratnya mengelola dana dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, semoga saja nanti pun Telkom itu juga bisa bagi dividen besar. Itu harapannya ya setelah diresmikannya Danantara, seperti itu. Jadi untuk distribusi yang terjadi di Bank Mandiri ini menjadi distribusi yang terbesar ya hari ini dan menjadi saham yang paling banyak dijual asing. Selanjutnya adalah BBNI. Untuk BBNI hari ini ada koreksi 1,9%, close di Rp4.450 per saham. Dan karena pun kita lihat ada overbought ya hari ini atau jenuh beli, jadi untuk Bank BNI pun ada potensi untuk kembali turun, bahkan retest lagi di support sekitar 4.000 sampai 4.100-an gitu ya. Nah, jadi apa yang kita analisakan kemarin ini benar-benar terjadi ya, di mana saham Big Banks terjadi koreksi kembali menjelang dividen. So untuk BBNI ada distribusi yang cukup besar ya, terutama dari DX, BK, dan juga AK, di mana asing hari ini juga net sell di BBNI sebesar 54,9 miliar. Jadi gimana Kak untuk BBNI? Ya ada potensi turun, jadi teman-teman silahkan tunggu di sekitar 4.300 sampai di 4.000-an ya. Kalau misal teman-teman ingin dapat harga yang lebih murah, teman-teman harus bersabar. Dan kalau misal memang ingin DCA ya, ketika koreksi adalah teman-teman bisa DCA ketika turun ya, bukan ketika harga sahamnya naik. Karena kalau misal ketika naik itu waktunya take profit gitu ya. Sebenarnya untuk keluar masuk ya di posisi saat ini buy low sell high ini sebenarnya bisa juga menjadi hal yang menguntungkan ya, karena potensi profitnya ya kalau misalkan sudah terlihat ya tinggal teman-teman take profit saja dan bahkan nanti bisa beli lagi kok ya. Jadi teman-teman santai aja. Kalau misal kemarin sudah take profit ya harus disyukuri. Nah, ini kan BBNI dia naik 16% gitu ya. Naik 16% cukup tinggi juga dari area low-nya. Jadi ya kalau misal sudah cuan di atas 10%, itu bahkan sudah melebihi dividennya. Jadi anggaplah kalian itu kalau misalkan cuan dari capital gain ya, apalagi lebih tinggi dari dividennya, anggaplah itu cuan dari dividen. Ya bahkan ketika capital gain itu lebih tinggi dari dividen ya, anggaplah itu juga cuan dividen gitu ya. Meskipun memang capital gain itu ya dari market ya, bukan dari perusahaan itu sendiri, tapi ya sama saja gitu ya. Bahkan dari capital gain itu kita tidak usah menunggu tanggal pembayaran ya. Hari ini kita TP ya udah kita langsung cuan seperti itu. Bahkan lebih fleksibel dan biasanya memang cuan capital gain itu lebih tinggi gitu ya. Oh ya, dividen BBNI misalkan 7%, 8%. Ya dari capital gain kan bisa di atas 10%, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih mempermasalahkan timing the market, time in the market ya guys ya, ya berarti kurang beradaptasi
ya dengan kondisi market seperti apa. Yang kita lakukan adalah beradaptasi, selalu seperti itu. Mau itu market crash, mau itu marketnya sedang bagus, ya kita beradaptasi. Kalau misalnya market sedang bagus, ya kita all in gitu ya. Kita masuk dengan semua apa yang kita punya di market. Tapi kalau misalkan kondisinya seperti ini, hold cash itu lebih baik ya. Kalau misal ada yang masih nyangkut pun ya it's okay, selama sahamnya bagus ya tidak masalah juga. Tapi yang terpenting teman-teman harus bisa menangkap peluang emas ini. Jangan sampai semua teori yang ibaratnya teman-teman dengar ya dari orang lain itu malah membuat teman-teman tidak bisa menangkap peluang. Saya rasa itu yang bisa saja merugikan teman-teman ya, bahkan tidak bisa ambil di harga murah itu merupakan sebuah kerugian kalau menurut saya pribadi. Kita lanjut bahas BBCA guys. Untuk BBCA hari ini sempat turun ya ke area low di 8725 tapi dia naik ke 8925. Jadi closing hari ini di 8900-an. Masih ada sedikit distribusi ya di BBCA terutama dari BK dan YU meskipun AKZP terpantau akumulasi. Tapi distribusi dari asing hari ini sebesar 18,9 miliar untuk net sell-nya. Jadi untuk BBCA kita lihat ada pantulan memang. Dan untuk teman-teman yang kemarin sudah take profit ya di 8.900 sampai di 9 ribuan ya selamat juga ya sudah menikmati cuan dari BBCA yang mana jika kita lihat cuan dari capital gain BBCA itu 3 kali lipat lebih tinggi ya dibandingkan dengan dividennya. Jadi kalau dividennya mungkin hanya 2 sampai 3%, capital gain-nya mencapai 8%-an. Dan bahkan jika saham Big Banks ini kembali rebound ya, bahkan dividen itu cuannya tidak ada apa-apanya dari capital gain-nya. Capital gain mungkin kita bisa dapat 30% sampai 50%. Tapi kalau misalkan dividen, ya mentok mungkin hanya sekitar 8 sampai 9%. Itu pun sudah sangat tinggi. Untuk dividen ya, dividen 8-9% itu sudah sangat tinggi. Tapi capital gain, ya teman-teman masuk di saham yang tepat dan dapat cuan dari kenaikan harga saham, itu bisa jauh-jauh lebih tinggi. Teman-teman jangan mengindahkan capital gain hanya karena dividend investing gitu ya. Nah, teman-teman harus lebih logis, harus lebih menghitung berdasarkan logika dan matematika yang ibaratnya mana nih yang paling menguntungkan gitu ya. Apakah kita cuan dari dividen itu sudah maksimal atau mungkin ada hal lain yang bisa lebih kita maksimalkan. Salah satunya adalah beli saham di harga bawah. Jadi ya kaidahnya buy low sell high ya. Belilah saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk, seperti itu. Kita lanjut dulu ya bahas saham BRIS. Nah, untuk BRIS ini juga di-request oleh teman-teman di kolom komentar karena memang di beberapa waktu sebelumnya ini sudah beberapa kali mempertahankan zona uptrend dan memang turunnya pun ya tidak terlalu curam ya atau mungkin bisa kita katakan bisa kembali rebound lah setelah koreksinya. Maka di sini pun sebenarnya ada peluang untuk teman-teman bisa buy low sell high gitu ya. Siapa sih orang yang nggak mau beli saham di harga murah dan ketika naik take profit ya? Saya rasa tidak ada seorang pun yang tidak mau gitu ya. Hanya saja mungkin karena ego yang mereka ingin hold jangka panjang tanpa melihat bahwa ekonomi Indonesia ini seperti apa gitu ya. Ini kan cuma 15% lumayan dan bahkan teman-teman bisa ambil lagi nih di harga bawah dan mungkin bisa lebih murah lagi di Rp2.570 per saham untuk closing hari ini masih ada sedikit koreksi 0,3%. Meskipun ada akumulasi ya guys ya dan memang akumulasinya juga tidak besar dari TP, ZP, dan CC. Ini net buy hanya 639 jutaan saja. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan saham BRIS? Secara fundamental, ya sebenarnya BRIS ini masih oke. Bahkan sudah mengantongi izin ya untuk menjadi bullion bank di Indonesia atau bank emas. Dan katanya akan membuat ATM emas. Nah, saya rasa itu juga bagus sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin juga menjadi nasabah BRIS ya, bisa mencairkan langsung emasnya di ATM seperti itu. Tapi kalau misalkan implementasinya itu berjalan bagus ya dan ramai di Indonesia, saya rasa BRIS ini potensi rebound-nya bahkan bisa lebih cepat dari perbankan besar lainnya. Kita lanjut ke BBTN. Nah, lalu bagaimana nih dengan BBTN dengan program 3 juta rumah ya, besutan dari Presiden Prabowo Subianto. Di mana lagi-lagi ya saham Big Banks ya atau Bank BUMN ini juga katanya sih akan memberikan modal ya untuk pembangunan 3 juta rumah program dari Presiden Prabowo Subianto. Ini ada 3 program yang kita soroti. Sebenarnya ada 4 ya dengan makan siang gratis ya guys ya, tapi anggaplah itu konsumtif gitu ya, anggaplah makan siang bergizi itu adalah program konsumtif ya untuk anak-anak Indonesia, untuk perbaikan gizi Indonesia. Tapi kita menyoroti ke yang berdampak langsung ya dengan ekonomi. Yang pertama adalah Danantara, yang kedua adalah
program 3 juta rumah ya, pembangunan 3 juta rumah, dan yang ketiga adalah tadi ya, Koperasi Desa Merah Putih yang juga akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto di kisaran bulan Juli, gitu ya. Ini yang kita soroti sebenarnya. Nah, pertanyaan besarnya, apakah Danantara, lalu juga program 3 juta rumah, dan juga program Koperasi Desa Merah Putih ini bisa membangun ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik, atau malah akan menambah permasalahan dari defisit fiskal Indonesia? Nah, ini tentu saja hal yang kita soroti gitu ya. Seperti apa implementasinya, seperti apa kebijakan ini akan berdampak positif, atau malah sebaliknya akan membuat kredit macet ini semakin banyak di Indonesia gitu ya. Karena ini pernah terjadi di Amerika Serikat, guys. Gitu ya. Krisis keuangan ya, itu juga pernah ya guys ya, terjadi seperti ini, di mana banyak orang yang bisa melakukan kredit, rumah ya guys ya, bahkan orang-orang yang mungkin ya pekerjaannya sebenarnya belum sustainable pun itu bisa menyicil rumah, dan ketika terjadi kredit macet, ya pecahlah bubble tersebut dan menjadi market, krisis ya, atau krisis ekonomi juga. Nah, itu sebenarnya yang juga kita patut pertanyakan dan harus kita pantau juga ke depannya akan seperti apa. Jadi mungkin posisi saya saat ini ya mungkin ada juga investasinya ya, tapi tidak sebesar ya. Bisa dikatakan ya 60-70% itu dalam bentuk cash, sisanya ada di saham gitu ya. Alasannya kenapa? Alasannya nanti saya ingin masuk lagi di saham di harga yang lebih murah gitu ya. Jadi kita pantau dulu nih kira-kira kemana kebijakan arah dari ekonomi Indonesia ya, dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk ekonomi negara kita tercinta. Jadi untuk BBTN hari ini cukup netral, tapi aslinya ada akumulasi ya dari AK, DR, YP, YU, BK, dan juga KK dengan net buy 3,9 miliar rupiah. Nah, mungkin untuk masalah makroekonomi dan ekonomi dalam negeri itu tadi sudah kita bahas juga guys ya. Jadi ada 3 ya program dari Presiden Prabowo Subianto yang akan kita pantau terus bagaimana kebijakannya, bagaimana implementasinya, dan hasilnya akan seperti apa, dan kira-kira langkahnya akan kemana gitu ya. Apakah akan membuat Indonesia semakin kuat, atau sebaliknya ya kita berharap yang terbaik untuk ekonomi Indonesia. Oke guys, terima kasih sudah menonton, dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur yang lengkap dari Stockbit Sekuritas, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.